mengasihimu, aku mengampunimu, tapi aku tidak filia kamu. Bedakan, filia itu sama holinya, sama agape, sama sucinya. Dalam nama kasih cinta, kasih Tuhan, orang-orang sungkan sama orang yang salah, membuka rumahnya, membuka gereja, membuka pelayanan terhadap orang-orang yang menghamirkan mereka dalam pengajaran sesat. Sorry loh, I agape you, but you're not welcome in my house. I don't filia you. Kalau kamu hari ini setengah mati di jalan, saya akan pasti bawa kamu ke UGD atau ICU. Sekalipun kamu sudah merugikan aku tetap akan mengasihimu. Kalau anak-anakmu datang minta roti, pasti ku beri. Bukan hanya 5 roti 2 ikan. Aku bawa pulang, aku akan bawakan pulang anakmu itu 12 bakul sisanya. I agape you, but you're not welcome in my family. I don't filia you. Gereja kita adalah gereja yang mengagapi seluruh dunia, tapi kita tidak bisa filia pada semua orang. Kalau ada orang datang ke CG, mengkamirkan, menyebarkan kepahitan dan berpecah belah, di situ kita berkata stop it, leave. Bukan berarti benci. Kita nggak boleh sungkan sama orang yang salah, karena filia itu hanyalah diberikan pada orang benar. Kepada Gaius yang kukasihi dari penatua, yang kukasihi dalam kebenaran. Gaius yang aku kasih dengan filia. Filia itu keluar kata Philadelphia, seperti kota Philadelphia. The city of brotherly love. Ini bukan bicara soal homoseksualitas, tapi kasih persaudaraan. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan dengan orang tidak beriman karena sungkan. Ya sudah, aku ikut ke klub sama kamu. Oh no, tidak bisa. Kita harus ngerti filia hanya diberikan kepada orang benar yang kita kasih dalam kebenaran. Saya agape orang benar dan orang salah. Jangan hanya orang benar saja. Bukan agape namanya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi filia saya hanya berikan ke Pak Yohanes, saya berikan ke Pak Fandi, saya berikan ke Pak Andi. My filia is to the church and for the church. Saya tidak hangout, saya tidak bersama mereka duduk di bersama pencemooh, mendengarkan nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Sorry guys, we don't share the same book. Itu bukan eksklusif, itu eksklusif yang perlu. Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam filia Anda pilih orang. Makanya Anda harus jauhi gosiper. Kita harus menjauhi orang-orang yang membawa dampak buruk ke kita. Itu bukan waktunya penginjilan, itu waktunya kita itu membuat pemilihan. Kita tidak bisa mengorbankan diri kita untuk memenangkan semua orang. Biar saya jadi perokok dengan orang yang merokok supaya saya bisa menangkan teman-teman saya yang perokok. Salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara perlu be selektif. Pergaulan Anda, siapa yang Anda dengarkan, khotbah apa yang Anda dengarkan. Jangan jadi orang Kristen yang suka jajan. Tidak gampang loh mengatur itu. Makanya itu ada gembala, ada domba. Meskipun Anda sekolah pun, teologi online pun, kalau Anda tidak diurapi jadi gembala, Anda tidak akan memiliki yang namanya naluri. Apa yang benar, apa yang tidak untuk penggembalaan hidup Anda. Makanya Allah memanggil gembala, Anda menjadi dombanya. Jadi orang Kristen yang suka jajan sana-sini pasti cepat lambat dia akan kamir dan rohaninya nggak sehat. Cuman pengetahuannya bertambah gitu aja. Pengkhotbah katakan, baca banyak buku dengan cara begitu membuat pusing kepala. Anda juga harus filia jelas. I listen to my pastor. Aku dengar gembala sidangku. I listen to my leader. Loh, apakah berarti dengan cara gitu akan kultus individu? Kesesatan terjadi? Oh enggak lah. Yohanes mengatakan bahwa di dalam dirimu, di surat Yohanes yang pertama, ada urapan. Dan roh itu urapan akan mengajarmu dalam segala kebenaran sehingga engkau tidak perlu diajari oleh siapa-siapa. Ini bukan berarti tidak perlu jawatan seorang pengajar atau gembala. Itu pun dari Allah di kitab, di surat Paulus kepada Efesus.
Maksudnya deep down inside, pada akhirnya Anda yang bisa menentukan ini benar atau tidak. Itu di hatimu ada Roh Kudus. Itu di dalam hatimu. Tetapi Anda tidak diurapi untuk menggembalakan dirimu. Disitulah letak penggembalaan yang Tuhan urapi. Di situ ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan jawatan gembala. Makanya pengusaha jangan coba-coba untuk buka gereja. Anda pasti gagal total karena Anda tidak punya instingnya. Instingmu di dunia marketplace. Anda tidak punya instingnya apa yang baik benar untuk kesehatan rohani umat Allah. Anda tidak punya. Tidak punya insting itu. Apalagi kalau money is involved dan di dalamnya ada uang. Anda bisa beli sini, beli situ. Kalau saya maafkan, saya ngomong gamblang. Malah justru Anda tidak akan netral. Dan Allah akan melihat seseorang yang mencoba menjadi seseorang yang Tuhan tidak panggil dalam jawabannya. Pasti nanti akan ada banyak kesalahan di dalamnya. Pasti banyak hal yang sakit di dalam, kesakitan di dalam kelompok persekutuan itu. Pasti ada banyak hal yang tidak tepat guna dan tidak tepat pada tempatnya di dalam penggembalaan abal-abal itu. Because you're not called. Anda tidak terpanggil. Buktinya Anda masih dalam bisnis, Anda tidak terpanggil. Kalau Anda terpanggil, bantuan buka pintu, sesuatu itu nggak jatuh sebelum Anda memberi sesuatu. Ketika Anda memberi diri, boom gitu, barulah setelah itu Tuhan wahyukan. Karena Anda tidak terpanggil jadi hamba Tuhan dalam skala itu. Jangan coba-coba pakai pentung gembalanya. You don't know how to use it. You do not know how to use it. Jadi di sini kita mengerti bahwa filia itu sangat penting. Implikasinya panjang sekali filia itu. Filia. Makanya itu, baik itu seorang politisi, baik seorang selebriti, baik seorang pengusaha biasa sampai konglomerasi. When you come in church, atau Anda datang kepada gereja yang sehat, di mana gereja itu tidak disetir siapa-siapa kecuali Roh Kudus dan lewat penggembalaannya. Dan hubungan itu luar biasa filia di mana kita bertumbuh bersama dalam kebenaran. Dan you become you. Suka nggak suka, mesti bisa menerima Anda menjadi hanya salah satu di antara mereka. Baru Anda bisa bertumbuh. Ketika kita merasa istimewa, kita nggak bisa bertumbuh. Baru setelah Anda merasa menjadi salah satu daripada tubuh Kristus itu, then you akan bertumbuh. Makanya Gaius ini saya nggak tahu siapa, tapi Yohanes di sini menjelaskan bagaimana setiap kita itu tiada nama, tiada wajah. Yohanes pun menuliskan di Kebaktian 1 tadi saya panjang lebar jelaskan bahwa dia tidak menyebut dirinya aku rasul lah bla bla bla, padahal dia berhak lebih dari semuanya. Semua rasul sudah mati, dia barang langka, tapi dia berkata dari penentuan, dia pun low profile. Padahal ini gembalanya. Sangat rendah hati dia berkata dari penentuan. Dia tidak berkata dari rasul lah, apalah. Lalu dia sebut Gaius. Udah gitu aja. Very personal hubungan mereka. Padahal